saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Apa Salah Kalau Kita Kaya? Banyak orang yang agak alergi dengan yang namanya kekayaan. Bukannya karena mereka tidak mau kaya, tapi mereka tidak senang melihat orang kaya. Apa salah kalau kita kaya? Enggak dong. Yohanes 10:10 bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam Amplified Bible, bahasa Inggris diterjemahkan begini, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Yesus datang dalam hidup kita, supaya kita memiliki hidup, dan kita bisa menikmati hidup kita. Saya percaya hidup kita di bumi, Tuhan mau kita menikmatinya, dan memilikinya di dalam kelimpahan. Nah, kelimpahan di sini artinya overflows. Hidup kita itu diberkati sampai tumpah buat orang-orang di sekeliling kita. Kita jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Apa salah jadi kaya? Apakah Tuhan mau kita kaya? Tentu saja. Tuhan mau kita diberkati. Tapi menjadi kaya adalah karunia dari Allah. Kita tidak boleh iri hati melihat orang lain yang diberi Tuhan karunia lebih untuk menjadi kaya. Saya ingin bahas yang pertama, kekayaan adalah karunia dari Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 18 berkata gini, lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Ayat 19, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Beberapa orang begitu alergi melihat orang diberkati. Banyak orang yang tidak suka melihat orang kaya raya. Saya membaca beberapa komen yang kurang baik di sosial media. Bagaimana gaya hidup hamba-hamba Tuhan dicela karena mereka mewah misalkan. Lalu ada juga yang berkata bahwa hamba-hamba Tuhan ini memberitakan prosperity gospel. Saya tidak sedang membenarkan teori manapun. Saya hanya ingin membukakan kebenaran firman Tuhan tentang apakah salah kalau orang itu kaya. Kebenaran yang kita harus mengerti adalah ini, bahwa menjadi kaya adalah karunia Allah. Apakah Tuhan ingin kita diberkati dengan keuangan selama kita hidup di bumi? Tentu saja, itu kebenaran yang kita harus mengerti. Bahwa Tuhan tidak mau kita miskin. Kalau pertanyaannya, Bu Heni, lalu kenapa ada orang miskin? Jangan tanya saya, tanya diri Anda, dan seberapa banyak upaya Anda. Kakek saya datang dari daratan Cina. Memulai perjuangannya dari nol. Berdagang spare part onderdil mobil. Sampai akhirnya bisa jadi distributor. Kemudian bisa memberikan kehidupan yang layak buat anak-anak dan cucunya. Sampai ada keluarga besar saya yang bisa pindah ke Australia, beli rumah di sana, bisa punya usaha di sana. Berangkat dari seorang kakek yang memulai usahanya dari nol. Kalau Anda tanya, kenapa kakek Anda bisa kaya? Karena hasil jerih payahnya dan karunia Allah. Kita nggak bisa ngarepin uang jatuh dari langit. Bim salah bim kita tidur besok langsung jadi kaya. Semua itu butuh upaya, kerja keras. Itu adalah karunia Allah. Banyak orang yang beriman, tapi tidak mau berusaha. Itu namanya sia-sia. Kita yang mungkin tidak dikaruniai Allah kekayaan yang sangat melimpah, ya kita tidak perlu iri hati. Semua jerih payah orang pasti ada upahnya dari Allah. Kita harus ngerti kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus datang dalam hidup kita untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan, bukan kemiskinan.
Yesus selalu membawa umatnya hidup lebih baik. Kedatangan Tuhan dalam hidup kita membuat hidup kita di-upgrade. Kalau kita tetap tinggal dalam keadaan kita, pertanyaannya, apakah kita hanya berdoa saja atau kita sudah berusaha? Kalau kita sudah berusaha tapi kita tidak menjadi kaya raya, pertanyaan saya, apakah ukuran diberkati harus selalu kaya raya? Kan belum tentu orang kaya tidurnya lebih nyenyak daripada orang yang sederhana. Saya akan bagikan sebentar tentang hidup dalam berkat Tuhan. Tapi kebenaran tentang kekayaan adalah ini, bahwa orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya, itu adalah 3 hal yang berbeda. Ada orang yang dikasih Allah kekayaan. Oke, dia kaya, dia tidak miskin. Yang kedua, lebih berlimpah lagi, dia punya harta benda. Tapi yang ketiga, belum tentu semua orang punya, meskipun mereka punya kekayaan dan harta benda, yaitu kuasa untuk menikmatinya. Menurut saya, yang paling penting justru kuasa untuk menikmati. Di level apapun secara ekonomi kita berada, kalau ada kuasa dari Tuhan untuk menikmati hidup kita, kita akan mampu bersukacita, menikmati hidup kita, dan mengucap syukur karenanya. Bagaimana orang hidup dalam berkat Tuhan? Tidak bisa diukur dari jumlah kekayaan. Sekali lagi, kebenaran dalam Pengkhotbah 5 ayat 19 adalah menjadi kaya adalah karunia dari Allah. Bagaimana hidup dalam berkat Tuhan? Mazmur 127 ayat 2, ayat yang sering dipakai banyak orang dengan berbagai alasan. Mari kita baca sama-sama. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ada beberapa orang yang memakai ayat ini, Mazmur 127 ayat kedua, sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Tidur aja, Tuhan akan memberkati kita pada waktu tidur, katanya gitu. Dengar baik, arti dari kebenaran ayat ini adalah begini. Berkat Tuhan yang sesungguhnya itu melampaui kerja keras kita. Saya kasih kesaksian hidup saya. Kalau hidup dari persembahan kasih khotbah saja, mungkin saya ini nggak akan bisa bawa anak saya kemana-mana. Nggak akan terlalu limpah untuk bisa ajak mereka liburan, contoh ke luar negeri. Tidak akan terlalu limpah untuk bisa cicil rumah, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana berkat Tuhan itu melampaui kerja keras saya adalah ketika Tuhan menyediakan kemurahan demi kemurahan di sepanjang hidup saya, sehingga saya bisa dimampukan Tuhan untuk mendapat kemurahan, fasilitas tanpa harus keluar uang. Sehingga saya bisa bawa anak saya ke Australia setiap tahun karena ada yang bayarin tiketnya. Ketika saya ke sekeluarga ke Australia, nggak usah bayar hotel karena ada yang sediain tempat tinggalnya. Ketika saya pelayanan ke luar negeri, saya sebenarnya nggak bawa uang, tapi saya pulang bisa bawa oleh-oleh buat anak-anak dan staf kami. Dari mana? Karena ada upah dari Tuhan yang Tuhan sediakan di mana-mana. Kita kalau mau diukur secara jumlah uang, gak mungkin cukup buat beli rumah, gak mungkin cukup untuk bayar cicilan kendaraan, gak mungkin cukup untuk bayar sekolah anak, dan lain-lain, apalagi ke luar negeri. Tapi saya mau jelaskan, hidup dalam berkat Tuhan, itu artinya gini, selalu dilimpahkan, melebihi hasil usaha kita sendiri. Penyediaan Tuhan yang tersedia di sana-sini. Sukacita yang gak bisa dibeli oleh uang. Ketika kita punya anak-anak yang penurut, yang baik. Ketika anak-anak kita itu sekolah sungguh-sungguh. Ketika kita disayang orang. Ketika kita bisa tidur nyenyak. Ketika kita itu sehat. Kita bisa dikirimin orang makanan kanan kiri, makanan enak. Tiba-tiba ada yang kirim daging steak. Banyak berkat Tuhan yang mengikuti hidup kita, melampaui hasil kerja keras kita. Artinya,
bukan hasil kerja keras, tapi kita diberi anugerah untuk menikmatinya. Hidup dalam berkat Tuhan itu indah. Kita nggak harus kaya raya. Di level hidup manapun, asalkan ada penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan, hidup itu indah luar biasa. Sukacita luar biasa. Aduh, kalau saya mau kesaksian betapa Tuhan itu baik dalam hidup saya, gak ada habisnya. Bahkan yang sering kali orang lupa, berkat Tuhan yang luar biasa, harta dari Tuhan adalah anak-anak kita. Anak-anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Banyak orang yang tidak bisa punya keturunan, mereka berusaha, berjuang keras, mereka sampai bayar IVF, bayi tabung, untuk bisa punya anak. Betapa mahalnya proses IVF yang belum tentu berhasil itu. Makanya kalau ada orang tanya, Bu Heni, IVF itu boleh nggak? Saya bilang, kalau bukan kehendak Tuhan kan nggak jadi. Kalau kehendak Tuhan pasti jadi. Teknologi kan hikmat dari Tuhan juga. Seringkali kita hanya mengukur berkat Tuhan tuh dari uang, dari kekayaan, nilai investasi. Padahal loh, punya anak itu diberkati. Bisa punya keturunan tanpa harus bersusah payah. Itu berkat Tuhan. Yang seringkali kita nggak hargai. Malah banyak anak yang disia-siakan. Demi harta, anak-anak ditinggalkan. Kebenaran yang kedua. Salah nggak sih kalau kita kaya? Enggak. Yang salah apa? Yang salah kalau kita jadi mencintai diri sendiri dan jadi hamba uang. 2 Timotius 3 ayat yang kedua berkata gini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak salah untuk jadi kaya. Yang salah adalah, yang pertama, ketika kita hanya mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri. Cuma mencintai diri sendiri. Fokusnya hanya memperkaya diri sendiri, gak peduli sama saudara yang susah, gak peduli keponakan gak bisa makan, gak peduli sama sesama yang membutuhkan. Motivasi dalam hubungan dengan siapapun hanya yang menguntungkan dirinya. Kalau gak menguntungkan, gak akan jadi temannya. Banyak orang yang fokus hanya memperkaya diri. Itu yang salah. Yang salah lagi, ketika demi uang, mereka menghalalkan segala cara. Merugikan orang lain, menindas orang lemah, menipu keluarga sendiri. Yang salah bukan kekayaan, tapi ketika kita jadi hamba uang. Dalam hidup ini, kita cuma bisa memilih kita mau jadi hamba Tuhan atau jadi hamba uang. Karena cinta akan uang yang membuat kita meninggalkan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tidak ada yang salah untuk menjadi kaya. Yang salah adalah ketika Anda lebih cinta uang daripada Tuhan yang bisa memberikan segalanya bagi kita. Keliru sekali ketika kita menjadi hamba uang dan bukan jadi hamba Tuhan. Uang gak jahat, tapi cinta uang yang jahat. Karena begitu orang cinta uang, mereka jadi jahat, kata firman Tuhan. Karena cinta uang akar segala kejahatan. Mereka mulai melupakan Tuhan, meninggalkan iman, menyembah berhala demi uang, bahkan berzina demi uang. Cinta uang itu membuat orang jadi serakah, jadi tamak. Cinta uang membuat orang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli orang lain, gak peduli ngerugin orang. Mari kita lihat perikop Lukas 12 dengan judul perikop Orang Kaya yang Bodoh, ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu.
Ingat, kita harus berhati-hati kepada ketamakan, jangan serakah. Karena hidup kita nggak tergantung dari harta, tapi hidup kita bergantung kepada Tuhan yang menentukan hidup dan matinya kita. Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya percaya Yesus sedang ajarin kita sama-sama bahwa ada orang kaya yang bodoh, ada orang kaya yang bijak. Orang kaya yang bodoh yaitu tamak. Dia hanya fokus memperkaya diri, mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Ketika kita menjadi kaya, jangan sampai kita menjadi lupa. Kita jangan sampai jadi serakah. Lihat sekeliling kita, buka mata kita. Saya kenal seseorang yang dia tidak punya anak kandung. Hartanya banyak, asetnya di mana-mana. Saya lihat dia terus cari harta seperti nggak ada habisnya. Bangun ini dan itu untuk dirinya sendiri. Sementara saya lihat dia nggak punya anak. Saya bingung. Usianya juga sudah tidak muda. Untuk siapa semua yang dia bangun itu saya juga nggak ngerti. Kalau saya jadi dia, apa yang sudah dia miliki harusnya sudah cukup untuk dirinya dan istrinya. Kalau dikatakan dia untuk keponakannya, dia mau bagi buat keluarganya, itu pun sudah. Entah apa lagi yang dicari. Saya perhatikan, saya tarik satu pelajaran. Memang kebenaran itu berkata, orang kalau udah cinta uang, itu semua jadi kurang. Makanya kebenaran yang selanjutnya yang saya mau bagikan adalah begini. Ada kesia-siaan dalam kekayaan. Apa itu kesia-siaan dalam kekayaan? Kita akan lihat sama-sama dalam Pengkhotbah 5. Judul perikopnya, kesia-siaan kekayaan. Kenapa cinta uang membuat orang jadi serakah? Karena uang selalu membuat orang merasa kurang. Pengkhotbah 5 ayat 10 bilang, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saya pikir kalau orang itu kaya lalu dia jadi tua, dia akan berhenti cari uang karena sudah cukup. Simpanannya udah banyak. Harusnya sudah lebih dari cukup untuk biaya hidup sampai dia dipanggil Tuhan. Apa yang dia milikin pun masih banyak untuk dibagikan ke keponakan, katakan. Tapi kenyataan firman Tuhan ini benar bahwa sebanyak apapun penghasilan kita nggak akan ada cukupnya. Karena uang selalu membuat orang merasa kurang. Uang akhirnya cinta uang membuat orang jadi serakah. Pengkhotbah 5 membahas tentang kesia-siaan kekayaan. Ada 3 kebenaran dalam perikop ini yang saya mau bagikan tentang kesia-siaan kekayaan. Yang pertama, ketika harta menjadi bencana. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-12. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Ayat 17. Malah sepanjang umurnya
ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Siapa bilang punya harta melimpah, kaya raya, itu pasti membuat bahagia? Firman ini jelas, dan kita lihat kenyataannya. Kita bisa lihat kenyataannya di sekeliling kita. Orang-orang yang kaya raya melimpah, apakah mereka bahagia? Pandemi membuktikan justru semakin kaya seseorang, mereka yang paling susah menghadapi masa pandemi ini. Kenapa? Ketika bisnis mereka tutup, mereka punya ribuan karyawan yang harus digaji. Mereka punya cicilan triliunan di bank yang harus dibayar. Mereka punya aset di mana-mana yang biaya pemeliharaannya tidak berhenti. Sehingga masalah yang mereka hadapi di masa pandemi ini jauh lebih banyak daripada orang sederhana yang bekerja untuk perutnya sendiri. Pengkhotbah 5 ayat 12, 13, dan 17 ini mengungkapkan bahwa menjadi kaya bukanlah jaminan untuk rasa aman. Orang kaya belum tentu makan kenyang. Karena saking sibuknya, jam makan sedikit. Lalu mungkin karena ada penyakit, nggak bisa makan ini dan itu. Belum lagi, dia nggak bisa tidur karena mikirin hartanya yang terlalu banyak, usaha bisnisnya di mana-mana yang bikin stres. Semakin banyak usaha kan makin banyak masalah. Rasa tidak aman. Perhatikan orang yang kaya-kaya banget, pasti jalan kemana-mana diikutin tentara, diikutin TNI, Mabes Polri untuk keamanan. Takut diikutin sama orang-orang yang hutang sama dia. Semakin orang berlimpah hartanya, mereka takut nyawa dan harta mereka terancam. Mereka takut jadi incaran orang-orang jahat. Saya punya keluarga jauh yang kematiannya sangat mengenaskan. Ketika dia pulang ke rumah mewahnya di Jakarta, pagarnya otomatis terbuka pelan. Ketika mobil mulai masuk, tiba-tiba 3 orang pembunuh sudah menunggu di dalam. Saya lupa 3 atau 5 orang pembunuh. Dia ditembak dan ditusuk beberapa kali dan matinya mengenaskan. Setelah diusut, masalahnya adalah para pembunuh ini dibayar oleh orang-orang kaya juga yang berhutang kepada keluarga jauh ini. Mengerikan bagaimana orang yang kaya raya hidupnya terancam, nyawanya terancam, hartanya pun terancam. Dan ada lagi saya ketemu sama orang yang kaya raya melimpah. Ferrarinya belasan, rumahnya di mana-mana. Punya pesawat 2. Tapi ketika dia pergi, dipanggil Tuhan, istrinya stres ditinggalkan harta segitu banyaknya, plus hutang piutang yang banyaknya luar biasa. Saya pikir orang kaya kok punya hutang. Saya punya beberapa teman yang juga stres, para pengusaha, karena hutang bank yang triliunan. Saya mikir, aduh, gak enak juga kaya raya. Lebih enak hidup sederhana, gak punya hutang. Jadi sebenarnya yang kaya itu adalah orang yang hidup cukup tanpa hutang. Rumah sudah punya, gak ngutang, anak bisa sekolah, bisa makan, badan sehat, Anda sudah kaya. Orang yang kaya raya ternyata banyak hutangnya. Belum lagi gak bisa tidur, susah makan karena stres. Sepanjang umur, kata firman Tuhan, dalam kegelapan, kesedihan, kesusahan, kekesalan, penderitaan. Ya kesel lah. Banyak anak buah pasti paling banyak keselnya. Ditekan sama orang-orang yang memeras, orang-orang yang mau cari keuntungan dari dia. Di mana ada gula kan ada semut. Pasti dikelilingi sama orang-orang yang pengen juga ngambil keuntungan dari hidupnya. Stres. Kami punya kenalan seorang ibu
suaminya kaya raya. Nggak bahagia. Kenapa? Suaminya punya simpanan di China. Suaminya nggak peduli sama dia. Padahal ibu ini cantik. Ibu ini haus kasih sayang. Sampai cari kasih kemana-mana. Dia foya-foya. Nggak peduli sama suaminya. Karena sakit hati. Karena punya selingkuhan. Jangan pikir kaya itu jaminan kebahagiaan. Maka benar, kata Raja Salomo. Nggak usah dengar kata saya deh. Karena saya bukan orang yang kaya raya. Dengar orang yang paling kaya sepanjang hidupnya di Alkitab, yaitu Raja Salomo. Dia sendiri yang tulis ini, Pengkhotbah 5. Kesia-siaan kekayaan. Kesia-siaan kekayaan yang kedua adalah tidak ada warisan untuk anak-anaknya. Pengkhotbah 5 ayat 14 bilang gini. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ngenes. Amsal 13 ayat 22 bilang orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi merupakan sebuah kesia-siaan ketika kekayaan yang dibangun bertahun-tahun amblas, ludes dalam sekejap mata, sehingga tidak ada satupun untuk anaknya. Gak bisa warisin apa-apa buat anak. Hasil kerja keras, berpeluh, penderitaan yang dilewati puluhan tahun. Habis sekejap mata. Kalau Anda yang gak pernah ngalami, Anda akan bilang, masa ada Bu Heni kekayaan yang begitu banyak habis dalam sekejap mata? Saya pernah lihat. Orang-orang yang kalah di meja judi itu habis-habisan. Mobil, rumah, aset, toko, perusahaan, pesawat, semua habis. Kekayaan itu bisa habis. Waktu saya masih SMA, kami punya teman yang kaya raya. Orang tuanya punya bank. Dia ke sekolah, bawa pakai mobil mewah. Pacarnya ganti-ganti, cantik-cantik. Tapi ketika saya sudah menikah, punya anak, puluhan tahun kemudian kami ketemu, saya kaget. Maaf, hidupnya susah. Gak punya kerjaan tetap. Sekarang dia hanya bekerja jadi sopir Grab dari seorang anak pemilik bank. Saya bingung. Saya tanya sama teman, bukannya dulu dia orang kaya? Teman saya bilang, sejak papahnya meninggal, harta mereka habis. Bukan hanya warisan yang tidak diturunkan, ternyata kemampuan untuk mengelola tidak diwariskan. Sehingga ketika kepala keluarga tidak ada, istri dan anak-anaknya tidak bisa mengelola dan akhirnya habis semuanya. Apalagi anaknya ini, karena namanya anak orang kaya berlimpah harta, mulai ngedrak, habisin harta untuk beli obat-obatan. Akhirnya ketika dia sendiri dewasa, dia tidak punya apa-apa. Berbahagialah Anda yang hidup sederhana, tapi paling tidak bisa ngasih sedikit buat anak Anda. Berarti Anda lebih kaya dari mereka. Kesia-siaan kekayaan yang ketiga, orang lain yang menikmatinya. Pengkhotbah 6 ayat yang pertama. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ketika kita kerja keras, kita bisa mengumpulkan harta kekayaan, bahkan kemuliaan. Tapi kalau kita sendiri tidak dikasih kuasa oleh Tuhan untuk menikmatinya, kita adalah orang yang miskin sebenarnya. Karena yang bisa nikmatin malah orang-orang lain. Pengkhotbah 5 ayat 11 bilang gini, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain dari melihatnya? Kok semakin bertambah harta, semakin banyak orang yang menghabiskan? Ya jelas.
Harta yang melimpah itu nggak mungkin bisa dinikmati semuanya oleh orang yang mengumpulkannya. Karena akhirnya akan banyak orang yang akan ikut menghabiskannya. Banyak lebah-lebah yang ingin ikut menikmati madunya. Contoh, berdatanganlah orang-orang yang minta suap. Orang-orang di sekeliling yang memanfaatkan kekayaannya, saudara-saudaranya, orang tuanya, pembantu, sopir, menikmati rumah mewah, mobil mewah. Nah, orang beli mobil mewah itu yang membedakan apa? Bukan cuma bodinya, mesinnya, dan cara bawanya. Tapi kalau beli mobil mewah-mewah, akhirnya yang setir juga supirnya, yang nikmati sopirnya. Tuannya jarang di rumah. Yang nikmati kolam renang, AC, ruang studio untuk nonton kayak bioskop, teater di rumah. Yang nonton siapa? Pembantu-pembantu, neni-neninya. Karaokean, ngabisin minuman di kulkas. Akhirnya bayarin listrik buat pembantunya. Bayar tagihan air buat pembantu-pembantunya yang setiap hari rajin berenang-berenang untuk jaga bodinya. Yang selfie-selfie di tamannya. Sementara yang punya rumah terbang ke sana, terbang ke sini. Punya rumah di beberapa tempat di luar negeri. Mana bisa nikmati semuanya? Ada orang yang gak punya waktu buat keluarga. Kerja cari uang, sementara anak istrinya hidup foya-foya. Dan tebak, yang menikmati teman-teman istri dan teman-teman anak-anaknya. Oh, anaknya traktir teman-temannya. Istrinya juga traktirin teman-temannya. Biasa kan gitu. Yang traktir kan yang paling kaya. Ya teman-temannya senang-senang aja. Apalagi kalau udah pesta kan, dapat hadiah goodie-goodie bags yang luar biasa. Siapa lagi yang menikmati? Teman-teman yang numpang kemewahan dan kelimpahan. Makan gak mau bayar. Nongkrong di rumahnya dari pagi sampai malam. Kalau mau liburan di Bali, pinjem vilanya. Kaya, gak masalah. Tapi firman Tuhan berkata, yang menyedihkan ini adalah ketika yang bekerja keras gak bisa nikmati. Tapi orang lain yang menikmatinya. Jadilah orang kaya yang tidak bodoh. Boleh nggak kaya? Kaya adalah karunia Allah. Hasil kerja keras dan karunia Allah dalam hidup kita. Tapi ada kesia-siaan dalam kekayaan. Yaitu ketika gak ada yang bisa kita wariskan buat anak-anak kita. Dan ada kesia-siaan lagi. Yaitu ketika kekayaan itu jadi bencana. Ada kesia-siaan lagi. Yaitu ketika orang lain yang menikmatinya. Apa yang salah dengan kaya? Yang salah adalah ketika kita hanya memperkaya diri sendiri. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita jadi serakah dan jadi hamba uang. Mari belajar dari kisah orang kaya yang bodoh. Mari belajar jadi orang kaya yang tidak bodoh. Gimana caranya? Saya akhiri 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadilah orang kaya yang tidak bodoh, jangan tamak, belajar kata cukup. Yang kedua, jangan tinggi hati. Yang ketiga, jangan mengandalkan kekayaan tapi andalkan Tuhan. Yang keempat, jangan pelit. Ingat, kita juga harus menabung untuk hidup kekal di sorga. Matius 6 ayat 20, Yesus berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lukas 12 ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat.
Yang terakhir, jangan lupa warisan untuk anak-anak yang paling berharga tidak hanya harta, tetapi iman dan nilai-nilai hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, dan mengasihi sesama. Saya berdoa agar kekayaan menjadi berkah dalam hidup Anda dan bukan jadi bencana. Saya berdoa agar Anda mencintai Tuhan lebih daripada harta Anda. Saya berdoa agar kekayaan Anda sungguh-sungguh Anda nikmati, tidak hanya berjerih lelah mencarinya, dan bisa menjadi berkat bagi Anda dan keturunan Anda. Tuhan memberkati. Jangan lupa, apa yang kita ambil untuk diri kita sendiri hanya bisa kita nikmati di dunia ini. Tapi apa yang kita bagi akan mengikuti kita sampai di kekekalan nanti.